Setelah mereka berciuman, Ji-hyun dan Eunho duduk bersama dan mulai berbicara. Ji-hyun mengakui bahwa dirinya terbiasa hidup sendirian. Namun, sejak Ji-hyun datang ke rumah Eunho, ia merasa bahwa rumahnya sendiri terasa dingin, sementara rumah Eunho terasa begitu hangat. Mendengar itu, Eunho berkata bahwa ia juga tidak menyangka bisa menyukai seseorang lagi. Eunho berjanji akan memperlakukan Ji-hyun dengan baik karena ia sangat menyukainya. Ji-hyun pun membalas perasaan yang sama. Ketika Eunho sampai di rumahnya, ia bertanya kepada Biol, apa yang akan dilakukannya jika ayahnya menyukai seseorang. Biol menjawab bahwa itu hal yang baik karena ia ingin melihat ayahnya selalu tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, Eunho merasa lega. Sementara itu, di tempat lain, Suyeon pergi minum bersama Jung-hoon. Awalnya, Jung-hoon menghibur Suyeon yang kecewa karena batal menonton bersama pria yang ia sukai. Namun, setelah mereka mabuk, Jung-hoon mulai bercerita sedikit tentang keluarganya. Ia mengungkapkan betapa ia membenci ayahnya dan sangat merindukan kakak laki-lakinya yang telah tiada. Suyeon juga berbagi cerita yang sama. Kakak perempuannya dan suami kakaknya telah tiada, meninggalkan Sojun begitu saja. Karena itulah Suyeon mengurus Sojun seperti anaknya sendiri. Nasib Jung-hoon dan Suyeon tampak serupa, sehingga mereka saling menghibur dan melanjutkan minum bersama. Keesokan harinya, saat Eunho dan Suyeon mengantar anak-anak ke sekolah, Eunho meminta maaf secara langsung kepada Suyeon karena mereka batal menonton bersama semalam. Suyeon bertanya apakah Eunho membatalkan rencana tersebut karena Ji-hyun. Dengan tersenyum, Eunho membenarkannya. Sesampainya di kantor, Eunho melihat Ji-hyun di depan lift dan segera menyusulnya. Namun, Ji-hyun masuk ke lift terlebih dahulu, meninggalkan Eunho. Eunho teringat bahwa semalam, saat ia mengantar Ji-hyun pulang, Ji-hyun memintanya merahasiakan hubungan mereka dari rekan kerja lainnya dan tetap bersikap profesional. Di sisi lain, sepertinya ada pasangan baru di kantor. Ji-hyun mencurigai Kyung-hwa dan Kang-hee sedang menjalin hubungan secara diam-diam. Kemudian, Eunho dan Ji-hyun bertemu dengan seorang kandidat bernama Jang Sun-woo, seorang pengacara yang sangat diinginkan oleh firma hukum Mikang. Namun, Jang Sun-woo mengajukan banyak syarat kepada firma tersebut. Hal ini membuat Ji-hyun bertanya-tanya. Jang mengatakan bahwa ia membutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga ia mengajukan syarat-syarat tersebut. Ketika Jang sedang menerima telepon di luar ruangan, Ji-hyun meminta Eunho untuk mencari tahu apakah ada headhunter lain yang juga mengincar Jang. Menurut penilaian Ji-hyun, Jang adalah seorang yang gila kerja, sehingga terasa aneh jika ia tiba-tiba meminta keseimbangan kerja. Di sisi lain, Ibu Suyeon bertanya kepada Suyeon apakah kencannya dengan Eunho semalam berjalan lancar. Suyeon menjelaskan bahwa mereka tidak jadi menonton bersama dan menegaskan bahwa mereka tidak akan memiliki hubungan romantis. Suyeon juga meminta ibunya untuk tidak berharap berlebihan lagi. Pada hari berikutnya, Ji-hyun dan Eunho kembali bertemu dengan Jang, yang sedang mengurus putranya. Akhirnya, Jang menjelaskan bahwa ia sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, dan mereka tengah memperebutkan hak asuh anak. Jang menceritakan bahwa suaminya berselingkuh karena merasa diabaikan, sementara Jang terlalu fokus pada pekerjaannya. Karena alasan tersebut, Jang mengajukan syarat-syarat kepada firma hukum Mikang agar ia bisa merawat anaknya dengan baik dan memperbesar peluang mendapatkan hak asuh anak. Namun, Jang merasa frustrasi dan mempertanyakan apakah ia layak mendapatkan hak asuh anak, mengingat selama ini ia sangat ambisius dalam pekerjaan dan kurang memperhatikan keluarga. Ia merasa tidak berhasil baik sebagai pekerja maupun sebagai orang tua. Mendengar curahan hati Jang, Eunho berkata bahwa Jang tetap berhak mendapatkan hak asuh anaknya. Meskipun Jang tidak sempurna, ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Eunho sepertinya memahami perasaan Jang karena ia sendiri pernah berada dalam situasi yang serupa. Beberapa hari kemudian, Ji-hyun memberitahu Eunho bahwa firma hukum Mikang memilih kandidat lain, yang berarti mereka tidak dapat menerima syarat-syarat dari Jang. Mendengar hal tersebut, Eunho menyarankan agar mereka membantu Jang menemukan perusahaan baru yang bersedia menerima syarat-syaratnya. Ji-hyun setuju dengan ide tersebut dan meminta Eunho untuk membuat daftar perusahaan yang sesuai dengan kondisi Jang. Eunho sangat senang dengan dukungan Ji-hyun. Dalam suasana penuh semangat, Eunho mengajak Ji-hyun untuk tos. Ketika Ji-hyun mengulurkan tangannya, Eunho malah menggenggam tangan Ji-hyun dan dengan lembut memegang tangan tersebut. Tindakan ini membuat Eunho sangat bahagia. Tampaknya pasangan baru ini semakin menunjukkan kedekatan mereka. Sementara itu, di sebuah toko buku, Biol memberitahu Kang Suk bahwa ia merasa ayahnya sedang menyukai seseorang.
Biol menjelaskan bahwa ia melihat tanda-tandanya, seperti ayahnya mulai suka bercermin, sering memeriksa ponselnya, dan bahkan terdapat ikat rambut wanita lain di rumah mereka. Mendengar hal itu, Kang Suk bertanya apa yang akan dilakukan Biol jika hal itu benar. Biol menjawab bahwa ia tidak masalah sama sekali. Biol pun meminta Kang Suk untuk memberitahunya siapa wanita yang disukai oleh Eunho. Kang Suk berjanji akan memberitahunya nanti malam harinya. Dalam perjalanan pulang, Kang Suk memberitahu Mai bahwa Eunho sepertinya sedang menjalin hubungan, alias memiliki pacar. Kang Suk sangat senang dengan kabar ini dan mulai menduga-duga apakah pacar Eunho adalah Ji-hyun. Keesokan harinya, Mai mengajak Ji-hyun makan bersama dan mulai menanyakan tentang Eunho. Tanpa mengelak, Ji-hyun mengakui bahwa ia memang menyukai Eunho dan saat ini mereka sedang berpacaran. Mendengar hal itu, Mai kurang setuju. Mai tahu betapa sulitnya kehidupan Ji-hyun sejak kecil, dan sekarang ia bertanya-tanya mengapa Ji-hyun malah memilih seorang pria yang sudah memiliki anak. Namun, Ji-hyun menegaskan bahwa ia menyukai Eunho apa adanya. Ji-hyun juga meminta Mai untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun dan tetap bersikap biasa kepada Eunho. Sementara itu, Eunho dan Ji-hyun bertemu dengan Jang untuk mencarikannya posisi baru di perusahaan lain. Namun, Jang sedang dalam keadaan putus asa setelah mengetahui bahwa putranya lebih memilih tinggal bersama ayahnya daripada dirinya. Jang bersikeras ingin mempertahankan hak asuh putranya. Di saat yang sama, Jang diberitahu bahwa putranya belum pulang, dan ia semakin panik ketika ponsel putranya tidak dapat dihubungi. Ternyata, putra Jang berada di kantor Ji-hyun. Ketika Jang, Ji-hyun, dan Eunho tiba di kantor, putra Jang mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuan Ji-hyun agar ibunya bisa mendapatkan pekerjaan. Putra Jang tidak ingin ibunya berhenti bekerja karena dirinya. Ia merasa bahwa dirinya hanya mengganggu hidup ibunya. Karena itu, ia mengatakan bahwa ia lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Namun, Jang mengatakan bahwa putranya adalah alasan ia hidup. Mendengar itu, putranya bertanya, "Jadi, apakah aku bisa tinggal bersama dengan ibu?" Jang memeluknya dan berkata bahwa ia ingin putranya tinggal bersamanya. Sebagai tanggapan, Ji-hyun berkata bahwa ia bisa membantu Jang. Eunho juga telah mencarikan posisi yang cocok untuk Jang agar ia bisa bekerja sekaligus menghabiskan waktu bersama putranya. Eunho langsung memberikan proposal tentang posisi di Taeson Electronics yang sedang mencari pengacara kantor. Meskipun gajinya lebih rendah, posisi itu memungkinkan Jang untuk tetap bekerja sambil menjaga keseimbangan dengan kehidupan pribadinya. Pekerjaan di Taeson Electronics dinilai sesuai untuk Jang yang ingin membagi waktunya antara karir dan putranya. Suatu malam, Ji-hyun dan Eunho menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ketua Woo. Dalam acara tersebut, Hae-jin juga hadir. Setelah semua undangan tiba, Ketua Woo mengumumkan bahwa Seok-jin telah diangkat menjadi wakil CEO di Korea Investment Corporation. Ketua Woo juga mengucapkan terima kasih kepada Hae-jin atas bantuannya menulis surat rekomendasi untuk Seok-jin. Hal ini membuat Ji-hyun mengetahui bahwa ternyata Ketua Woo memiliki hubungan kerja dengan Hae-jin selama ini. Setelah itu, Ketua Woo mulai melontarkan komentar yang merendahkan pekerjaan sebagai headhunter. Secara tidak langsung, Ketua Woo menghina Ji-hyun. Merasa tidak nyaman dengan seluruh ucapan tersebut, Ji-hyun memutuskan untuk meninggalkan acara. Namun, Ketua Woo tampak tidak senang dengan keputusan Ji-hyun dan memintanya untuk tetap tinggal. Ji-hyun, yang merasa tidak terima diperlakukan seperti itu, menolak perintah Ketua Woo. Apalagi, Ji-hyun mulai menyadari bahwa Ketua Woo tidak sepenuhnya berperilaku baik. Akhirnya, Ji-hyun memutuskan untuk menantang Ketua Woo. Ketika Ketua Woo hendak menghampiri Ji-hyun, Eunho maju dan berdiri di antara mereka. Dengan tegas namun sopan, Eunho memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris Ji-hyun. Ia mengatakan bahwa Ji-hyun memiliki pertemuan penting lainnya yang harus dihadiri. Ketua Woo menegaskan bahwa Eunho seharusnya tahu batas sebagai sekretaris dan tidak ikut campur. Namun, Eunho dengan tenang menjawab bahwa tugas utama seorang sekretaris adalah memprioritaskan kepentingan orang yang dilayaninya.